Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 13 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabdamu, dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengidentifikasikan satu dimensi terkait bagaimana Allah menghendaki kita hidup. Dimensi itu adalah salah satu contoh dari kebajikan yang disampaikan oleh Yesus sebagai suatu tindakan berkualitas yang lebih. Tindakan semacam itu menjadi mungkin hanya berkat Roh Kudus yang membuat kita bebas untuk melakukannya. 10 perintah Allah melarang orang beriman membunuh sesamanya. Akan tetapi, berkat Roh Kudus yang memberi kebebasan, Yesus melampaui perintah itu. Ia sanggup masuk lebih dalam. Ia tidak sekadar menjauhi larangan itu. Ia berpegang pada sikap mendasar yang dapat mengarah pada pembunuhan, yaitu bahwa setiap orang tidak boleh menyimpan aneka jenis kemarahan
yang berpotensi mengakibatkan kematian manusia lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya perintah itu bukan sekadar melarang kita untuk membunuh. Akan tetapi lebih dari itu, perintah itu mengajak kita untuk tidak menggunakan jenis bahasa yang tidak sopan. Misalnya, kata-kata bodoh, kata-kata goblok, kata-kata yang bernada tentunya kasar. Alasannya, kata semacam itu dapat dengan mudah memberi pengaruh negatif dan berpotensi menjadi tindakan yang tidak sopan dan mematikan. Yesus berbicara tentang kebebasan untuk berada pada tingkat yang sangat dalam, sebagaimana yang Allah kehendaki dari diri kita. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kualitas kebebasan semacam itu. Kebebasan itu memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak tawar hati, yaitu pribadi-pribadi yang bebas untuk mempromosikan kehidupan dan maknanya kepada orang banyak, kepada sesama kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita laksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus Rajalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.